Dalam dunia keperawatan, pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pasien, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai. Hasil pengkajian ini menjadi dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan dan intervensi yang akan dilakukan. Data pengkajian pada pasien dengan diabetes mellitus bergantung pada berat dan lamanya ketidakseimbangan metabolik dan pengaruh fungsi pada organ. Data yang perlu dikaji meliputi yang pertama itu ada aktivitas. Gejalanya lemah, letih, sulit bergerak atau berjalan, kram otot. Tanda penurunan kekuatan otot, letargi, disorientasi, koma. Yang kedua itu sirkulasi. Gejalanya adalah adanya riwayat hipertensi, ulkus pada kaki, tandanya nadi yang menurun, distremia, bola mata cekung. Eliminasi. Gejalanya itu perubahan pola berkemi atau poliuri, nyeri tekan abdomen. Tandanya urin berkabut, bau busuk atau infeksi, adanya asietes, makanan atau cairan. Gejala hilang nafsu makan, mual atau muntah, penurunan berat badan, haus. Tandanya itu meliputi turgor kulit jelek dan berisik, distensi abdomen. Yang kelima, neurosensori. Gejalanya yaitu pusing, sakit kepala, gangguan penglihatan. Tandanya itu disorientasi, mengantuk, letargi, aktivitas kejang. Nyeri. Gejalanya yaitu nyeri pada ulkus, nyeri tekan pada abdomen. Tanda-tanda gejalanya wajah meringis dan palpitasi. Pernapasan. Tanda gejalanya yaitu merasa kekurangan oksigen, batu dengan atau tanpa sputum, lapar udara, frekuensi pernapasan. Seksualitas, gejalanya impoten pada pria, kesulitan orgasme pada wanita, dan terakhir itu penyuluhan. Gejalanya faktor resiko keluarga diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, hipertensi. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Adapun diagnosa keperawatan yang diambil berdasarkan masalah yang timbul pada penderita ulkus diabetikum yang disesuaikan dengan buku SDKI, yaitu yang pertama nyeri akut. Nyeri akut adalah pengalaman sensori atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan konsep mendadak atau lambat, dan juga berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Yang kedua, kerusakan integritas kulit, yaitu kerusakan kulit pada bagian dermis dan atau epidermis atau jaringan seperti membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan atau ligamen. Yang ketiga, risiko infeksi, yaitu diagnosa yang berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik. Yang keempat, gangguan mobilitas fisik, yaitu keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Jadi untuk intervensinya itu yang pertama ada nyeri akut, tingkat nyeri. Terus manajemen nyeri, definisinya yaitu mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan.
Terus untuk observasinya ada yang pertama yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal. Terus untuk terapeutiknya yaitu berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk edukasinya yaitu jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, dan untuk kolaborasinya yaitu ada kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Terus yang kedua intervensinya yaitu kerusakan integritas kulit, perawatan luka. Observasinya yaitu ada monitor karakteristik luka atau drainase, warna, ukuran, bau, monitor tanda-tanda infeksi terapeutik, lepaskan balutan dan plester secara perlahan, bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Untuk edukasinya yaitu jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Untuk kolaborasinya, yang pertama ada kolaborasi prosedur debridemen atau enzimatik, biologis, dan mekanik, dan yang terakhir ada kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. 3. Diagnosa risiko infeksi. Intervensinya adalah pencegahan infeksi. Observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Terapeutik, batasi jumlah pengunjung, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pada bagian edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Pada bagian kolaborasi, kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Kemudian pada diagnosa keempat ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Intervensinya adalah dukungan mobilisasi. Pada bagian observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Kedua, identifikasi toleransi fisik melalui pergerakan. Pada bagian terapeutik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Kedua, fasilitasi melalui pergerakan. Pada bagian edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini, anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Ukuran intervensi keperawatan yang diberikan kepada klien terkait dengan dukungan, pengobatan, tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk klien, keluarga, atau tindakan untuk mencegah masalah kesehatan yang muncul di kemudian hari. Evaluasi. Evaluasi dalam keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Evaluasi selalu berkaitan dengan tujuan. Apabila dalam penilaian ternyata tujuan tidak tercapai, maka perlu dicari penyebabnya. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Tujuan tidak realistis, tindakan keperawatan yang tidak tepat, dan terdapat faktor lingkungan yang tidak dapat diatasi.